Baik, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP kelas 9. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang teknik penilaian dan kriteria ketuntasan minimal. Anda semuanya di SMP Negeri 7 Padang, untuk kriteria ketuntasan minimal untuk sikap adalah B, untuk pengetahuan 80, dan untuk keterampilan juga 80. Namun untuk mata pelajaran PAI, Bapak minta kepada Anda semuanya, walaupun KKM kita 80, namun Bapak harus punya target untuk Anda semuanya, nilai Anda itu harus 5 poin dari KKM. Artinya Anda minimal mendapatkan nilai 85. Jadi ini target kita agar nilai Anda itu lebih bagus gitu. Oke. Untuk penilaian sikap, ada dua sikap yang akan menjadi penilaian. Yang pertama, sikap spiritual. Dalam sikap spiritual ini ada 3 poin yang akan menjadi penilaian. Yang pertama, sholat fardu. Anda semuanya sholat fardu, sholat yang Anda kerjakan itu akan menjadi salah satu poin penilaian untuk bagian sikap spiritual. Jadi Anda punya buku penghubung 1821 yang sudah dibagikan. Jadi sholat fardu yang Anda lakukan, Anda tuliskan dalam buku agenda itu dengan jujur. Nanti akan diminta untuk diberikan penilaian. Kemudian membaca Al-Quran. Jadi setiap hari Anda dituntut untuk membaca Al-Quran, kecuali bagi anak-anak Bapak yang perempuan yang lagi berhalangan, boleh tidak. Jadi bagi anak-anak Bapak yang laki-laki semuanya harus membaca Al-Quran setiap hari, dan itu dicantumkan juga di buku 1821. Kemudian berdoa dan bersyukur. Ini adalah berdoa sebelum belajar dan bersyukur setelah pembelajaran. Ini harus Anda ketika ditanya Anda menjawabnya dengan jujur. Kemudian sikap yang kedua yang dinilai adalah sikap sosial. Sikap sosial itu ada 3 poin juga. Yang pertama, sikap disiplin. Apa itu sikap disiplin? Dari mana pengambilan nilai sikap disiplin? Yaitu kedisiplinan Anda mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi Anda jangan sampai terlambat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi ketika sudah jadwalnya, segera bergabung di grup pembelajaran agar Anda tidak terkategori sebagai siswa yang terlambat mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini diambil dari bagaimana Anda menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi jangan ada nanti tugasnya yang menyusul-nyusul. Walaupun diterima yang tugas susulan, tapi dari segi tanggung jawab itu sudah berkurang. Kemudian sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini baik Anda menolong teman, menolong guru, menolong orang tua. Namun karena kita dalam masa proses pelajaran jarak jauh, maka yang diminta itu adalah bagaimana Anda setiap hari menolong orang tuanya. Dan itu akan diminta nanti fotonya bahwa Anda itu menolong orang tua. Kemudian penilaian untuk pengetahuan, ada beberapa poin yang akan menjadi penilaian. Yang pertama, tugas harian. Di setiap materi pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas secara singkat kepada Anda. Tugas yang mungkin tidak terlalu berat akan diberikan kepada Anda sebagai Anda mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Kemudian ulangan harian. Ini untuk setelah kita belajar 2 KD, maka kita akan melakukan ulangan harian. Maka ini juga akan menjadi satu bagian dari penilaian pengetahuan. Yang ketiga, ujian mid semester. Yang keempat, ujian semester. Itu poin-poin untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian keterampilan, ada beberapa poin juga, ada 4 poin. Yang pertama, membaca atau menghafal ayat Al-Quran. Jadi Anda ketika ada KD-nya tentang ayat Al-Quran, maka Anda harus mampu membacanya. Dan kalau ada diminta untuk menghafal, Anda harus menghafalnya. Kemudian menyajikan contoh untuk materi-materi tentang akhlak, tentang perilaku sehari-hari itu diilustrasikan dalam bentuk contoh. Dan praktek, ini materi-materi ibadah. Kinerja yaitu tugas-tugas yang mengharuskan Anda menghasilkan sebuah produk. Jadi itu penilaian tentang keterampilan. Baik, itulah Anda tentang penjelasan KKM dan kriteria penilaian untuk mata pelajaran PAI. Semoga kita semua sukses dalam pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.